كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين اللهم ارحمنا بالقرآن. Ngeliatin ayah bunda tadi ngapalin 5 ayat kayaknya pada nikmat-nikmat betul. Insya Allah sambil meram-meram tangannya bergerak-gerak. Ada juga yang ngeliat-ngeliat mushaf tapi nggak apa-apa. Pokoknya yang penting nikmat ya ayah bunda. Dan kenikmatan ini yang Masya Allah setiap hari ini saya alami, saya rasakan, saya perhatikan, saya lihat insya Allah. Jadi kalau pagi-pagi bisa ngumpul belajar Al-Quran sama 125 orang, wah keren. Jadi insya Allah nanti ayah bunda nggak apa-apa, terseret-seret, susah-susah, tertatih-tatih. Nanti kalau udah makin pinter, insya Allah otaknya lebih cerdas daripada anak usia 30 tahunan. Jadi muda lagi. Dan ciri-ciri ahli surga begitu. Nenek-nenek, kakek-kakek nggak bisa masuk surga. Karena nggak ada kakek-kakek, nggak ada nenek-nenek di surga. Jadi usianya 30 tahunan lagi. Kayak usianya Isa ibn Maryam, kata Rasulullah SAW. Jadi insya Allah Al-Quran bikin happy, Al-Quran bakal membuat lebih muda, Al-Quran akan menjadi bikin lebih sehat, dan Al-Quran insya Allah akan nuntun kita sampai masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan ini firman Allah dalam Al-Quran yang membuat kita ngerti nah, kenapa orang-orang mujrimin, para pendosa, bisa masuk ke dalam neraka. Masalah kekumfi sakor. Pertanyaan kemarin ketika ahli surga bertanya-tanya, mana ya si Fulan, Fulanah, mana kawan-kawan kita yang dulu terkenal, pokoknya ada aja jahilnya, ada aja maksiat, para pendosa. Dan ahli surga kalau kepenginan tuh begitu, langsung dibukain portal tuh, dan bisa ngobrol. Masalah kaum fisakor. Kenapa kalian masuk ke neraka? 4 jawabannya. Qalu lam nakum minal musholin, enggak sholat. Satu. Yang kedua, walam nakum nutimul miskin. Yang kedua, enggak berbagi makan sama orang miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kalau ngobrol doyan banget lama tuh, segala-gala diobrolin. Ini amalnya para orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakor. Jadi kalau ayah bunda, kalau ngobrol jangan lama-lama. Jadi ngobrol seperlunya aja. Karena makin banyak obrolan, makin banyak dosanya nanti. Yang keempat, wakunna nukadzibu biyaumiddin. Ngerasa dunia itu udah selama-lamanya, segala-galanya. Nggak percaya akan ada hari pembalasan. 4. Jadi kebiasaan yang membuat mereka masuk ke dalam neraka sakor. Nggak sholat,
nggak peduli sama orang miskin yang kelaparan, suka kongko-kongko yang nggak jelas, sama nggak percaya sama hari kiamat. Tiba-tiba mati aja. Begitu mati baru sadar, baru nggak. Dah segitu aja tadaburnya. Cukup kali ya. Ayo bunda. Belum. Oke. Kurang, Ustadz. Ah, Oh, belum. Belum, kurang, Ustaz. kurang, Usbob. Kurang Apaan? lagi. Tambah, Ustaz, supaya masuk di hati. Satu, amalan pengakuan orang-orang yang masuk neraka sakor tuh nggak sholat. Dan ayah bunda, sholat tuh awalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-sholat. Hal pertama yang bakal dihisab dari seorang hamba kata Rasulullah adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka semua amalnya bagus nilainya. Kalau sholatnya buruk, semua amal bakal buruk. Sholat itu adalah perjumpaan dengan Allah. Kalau salah seorang di antara kita dipanggil sama penguasa dunia sekali setahun aja, itu mau bangga, ceritanya nggak bisa habis. Kebayang nggak kalau dipanggilnya setiap pekan? Waduh, orang penting nih dia. Istana mulu bawaannya gitu. Dan ini nih hamba-hamba Allah yang penting. Dipanggil sama Allah 5 kali. Gimana ke istananya? Datang ke masjid. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Dipanggil. Maka orang penting banget. Kalau orang pendosa itu banyak dosanya, banyak kesalahannya. Kata Rasulullah SAW, Rasul ngasih perumpamaan. Tadi nanti ayah bunda tuh cari ya. Tadi hadisnya awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah. Hal pertama yang bakal dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Sholat itu benar, semua benar. Sholatnya salah, semua masalah. Dan jadi orang penting ada Osborn. Kenapa? Karena kalau orang-orang pendosa tuh kita udah bahas tuh. Kemarin kalau dosa, satu dosa akan taruh satu titik hitam di hati. Makin ada dosa, titik hitam di hati. Dikasih lagi, dikasih hingga nanti kelam itu. Semua hatinya. Hingga dia udah nggak ada percaya lagi. Nah itu pendosa. Sekarang orang-orang yang mendirikan sholat tuh, kata Rasulullah SAW, kebayang nggak di antara kalian kalau ada orang yang mandi di depan rumahnya ada sungai yang jernih, terus dia mandi 5 kali dalam sehari. Lihat kok minder nih syai, kira-kira dia bakal masih punya daki nggak tuh kata Rasul. Ini Rasul ngomong sama orang-orang gurun pasir ini, orang padang pasir yang jarang mandi. Dari para sahabat, nah itu kan juga orang-orang padang pasir. Yang kalau mandi itu, hingga kalau sholat Jumat, Rasulullah hampir mewajibkan mandi. Kenapa? Karena biasa gagal mandi mereka itu. Jangan orang dulu, orang sekarang, orang Saudi ini udah kaya-kaya, udah wangi-wangi, mandi juga tetap nggak mau itu. Nah, ini pertanyaan Rasul nih. Kira-kira kalau ada seseorang di antara kalian, di depan rumahnya ada sungai jernih banget, terus dia mandi 5 kali sehari, kira-kira masih ada dakinya nggak? Dengan enteng mereka menjawab, nggak ada ya Rasul. Itu orang yang mandi 5 kali mah, bukannya manusia kali. Itu mah ikan mandi mulu gitu. Maka kemudian kata jawaban mereka nggak ada ya Rasul. Dakinya pasti orang itu bersih banget. Itu perumpamaan orang yang sholat 5 kali dalam sehari. Nanti cari itu hadis dari Rasul yang Rasul sebutkan. Orang yang sholat 5 kali itu udah nggak bersisa dosanya. Nanti ayah bunda juga bakal ketemu hadis. Ini baru ngomong ngomong sholat ya. Belum ngomong sholat. Wudhunya aja nanti ayah bunda bakal ketemu hadis wudhu. Orang yang membasuh tangannya maka dosa-dosanya bakal keluar dari sela-sela jarinya. Orang yang berkumur-kumur maka dosa-dosa yang dibuat oleh mulutnya akan rontok.
dengan kumur-kumurnya. Orang yang istinsya ketika istinsyar dosa-dosanya yang pernah dibuat oleh hidungnya juga rontok. Terus begitu. Sampai seluruh tubuh. Nanti cari keutamaan hadis keutamaan wudhu. Jadi membasuh wajah, dosa-dosa di wajah Allah hapuskan. Itu baru wudhu, belum sholatnya. Hadis lagi, karena orang-orang pendosa itu ngumpulin dosa banyak, ada siklus penghapusan dosa yang Allah buat. Ada siklus harian, ada siklus pekanan, ada siklus tahunan. Rasulullah SAW bilang, ini ayah bunda nih, makanya bersyukur jadi hamba Allah yang Allah panjangkan umurnya. As-salawatul khams, salat yang lima. Kata Rasul, wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat satu ke Jumat yang lain. Ini masih bicara sholat-sholat. Sholat yang lima, Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Mudah-mudahan besok kita sampai umur kita ke hari Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan. Yang usianya Ramadan udah dapat, nanti ketemu Ramadan lagi. Mukaffiratin lima bainahun majtunibal kabair. Itu semua adalah siklus penghapus dosa. Kata Rasulullah. Selagi tidak sengaja berbuat dosa besar. Jadi kalau tadi sholat subuh, Allah panjangkan usia kita ketemu sholat zuhur, maka semua kesalahan antara subuh dengan zuhur, Allah ampuni. Kalau kemarin sholat Jumat, hari Jumat, besok ketemu hari Jumat, maka dosa kita dari Sabtu sampai hari Jumat, Allah ampuni. Terus, kenapa orang mendambakan datangnya Ramadan? Ini dia. Wa Ramadan ila Ramadan. Kalau usia kita sampai ke bulan Ramadan, maka siklus dosa tahunan Allah ampuni. Maka, oh nikmat. Jadi pantas ahli surga itu nggak dihisap. Ya orang habis sudah. Semua dosanya habis. Sementara orang-orang pendosa ini ngumpulin. Karena dia siklus hariannya nggak sholat. Jumat kagak datang. Ramadan kagak puasa. Udah. Dia kumpulin terus tuh poin buruknya. Nah, satu. Tentang sholat. Yang kedua. Walam naku nut'imul miskin. Kami nggak pernah menjadi orang senang berbagi makan sama orang miskin. Bunda, jadi kita tahu nih ucapannya ahli sakor ini. Ashabus sakor ini. Rupanya kalau kita berbagi kepada orang duafa, orang miskin, yatim, orang-orang susah, sesungguhnya mereka yang nolong kita, bukan kita yang nolong mereka. Jadi kalau lagi ketemu mereka, jaga adab. Jangan ngerasa tangan di atas. Mereka yang nolong kita, suka berbagi sama orang-orang lapar, maka insya Allah panasnya api neraka nggak bakal kesentuh. Meskipun nggak berkelapangan. Kalau orang berbagi dalam kondisi lapang, keren. Tapi yang lebih keren, dalam kondisi sempit masih berbagi itu keren. Ittaqun nar walau bisyiki tamratin. Kata Rasulullah, takutlah kalian dengan panasnya api neraka. Meskipun cuma dengan separuh biji korma. Punya korma cuma satu. Maknanya dalam kesempitan. Rezeki cuma segitu. Maka kalau ada orang susah, bagi. Itu akan membuat kita jauh dari api neraka. Jadi nggak usah nunggu kaya. Kenapa? Karena ini bocoran dari Ashabus Sakor. Mereka tuh udah nggak nolong, menghina lagi. Dikatain goblok, PA, buat tabok gitu. Jadi ayah bunda barangkali
ngikutin dan jaga adab kalau sama orang-orang yang miskin, yatim, orang-orang yang kayaknya diremehkan, dan boleh jadi doa-doa mereka itu lebih mustajab daripada doa kita. Dan sebab itu sering banget ngalamin orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang hebat secara dunia, ntar begitu mentok aja, langsung dah pada minta doa sama orang-orang susah. Begitu mau pemilihan aja, pada datang dah sama orang-orang miskin, sama anak yatim. Pokoknya kalau udah punya hajat tuh, mereka instingnya tahu tuh, mereka datang sama orang susah. Jadi ayah bunda benerin akhlak. Kalau lagi didatengin sama mereka, ini kesempatan saya dapetin surga jauh dari api neraka. Yang ketiga, ayah bunda, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dosa mulut tuh, dosa lisan adalah dosa yang terberat, yang susah ditahan. Dan hal yang paling sering disesali oleh manusia adalah yang terucap dari lisannya. Jadi itu yang dikatakan Rasulullah kepada Abu Dhar, bahwa sakulat ka ummuka, celaka ibumu. Tahukah engkau bahwa hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah karena ini hasaidil lisan, karena ulah lisan. Karena itu kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, faliyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya ngomong yang benar aja. Atau kalau enggak, diam. Kalau enggak tahu urusan, jangan ngoceh mulu. Bunda, nanti bunda bakal tahu tuh, ya, kualitas seseorang. Segala-gala hal dia komentarin, orang pada kagak demen tuh. Ya, dia mah ngoceh mulu kagak penting-penting ini gitu. Tapi kalau orang-orang yang bijak, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang arif, ngomongnya nggak banyak-banyak. Satu kata, satu kalimat. Dan Rasul sering bilang tuh kalau jawaban Rasul, naam, boleh. Gitu doang, satu kata. Ya Rasul, ibuku nafasnya tersengal-sengal. Aku perhatikan di waktu lagi sekarang kalau dia masih bisa bicara, kayaknya dia mau sedekah. Sekarang ibuku sudah mati. Afatasaddaqan, hai ya Rasul, bolehkah aku sedekah atas nama ibuku yang sudah mati? Itu nanyanya panjang tuh orang. Jawaban Rasul, naam. Gitu doang udah. Boleh. Jadi kualitas kualitas pembicaraan tuh, dan rupanya tak tak tak. Nikmat. Bunda pengen tahu nggak surat yang dibuat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada siapa? Kepada Ratu Saba, Bilqis dan bala tentaranya. Itu surat dibikinnya udah antar negara, udah antar benua, di bawah sama burung apa? Hudhud. Itu kalimatnya, kalau kita bikin surat panjang kan, beberapa paragraf. Bisa kalau proposal berapa lembar. Itu cuma perhatikan kalimatnya, nanti ayah bunda cari ya. Bunyi suratnya yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Sulaiman dan ini sesungguhnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu doang surat. Jadi lihat ya. Jadi kenapa orang-orang masuk menjadi ashab syakur, segala-gala diobrolin sampai waduh, berjam-jam habis debat senang. Padahal kata Rasulullah, aku adalah orang yang menjamin mendapatkan surga nanti.
rumah di surga, di tengah surga, bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Ayah bunda udah pernah dengarkan hadisnya dan udah pernah nyari. Jadi dah jangan ngabisin umur pada pembicaraan-pembicaraan yang tidak berguna karena ini penyesalannya ahli sakor. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami nggak percaya ada kehidupan setelah kematian. Jadi ini orang yang hidupnya nggak tahu, orientasinya nggak jelas, maunya hidup di dunia doang. Nah tiba-tiba mati. Hatta atana yakin, tiba-tiba mati. Begitu mati baru yakin. Penting juga sholat. Sedekah itu bermanfaat. Rupanya ngobrol, kongko-kongko, kelamaan juga kagak bagus. Rupanya akhirat itu lebih utama daripada dunia. Baru ngerti begitu mati. Alhamdulillah sekarang mah ayah bunda nggak perlu nunggu mati, udah ngerti. Buktinya kepalanya udah ngangguk-ngangguk semua tuh. Kayaknya nggak tahu tuh ngerti apa ngantuk. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Ustazah Ustaz bahagia dan Fadil. berkah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Jazakallah khairan Ustaz kasiran. Fadil. Baik.